Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema susahnya bersamamu, senang-senangnya bersama orang ketiga. Begitu uangnya habis, dia akan kembali kepadamu. Ya. Jadi tema ini kira-kira seperti itulah yang akan terjadi pada kehidupan mantan. Saat susah, baru membangun karirnya, pekerjaannya, bisnisnya, merintis segala sesuatunya dari nol, dari tidak punya apa-apa, kita yang menemani dia dengan setia. Begitu mulai kelihatan hasilnya, mulailah dia berpaling, ngejar-ngejar orang ketiga, uang yang dicari dengan susah payah, dengan bekerja dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi. Sekarang dia habiskan foya-foya bersama orang ketiga. Nah, mantan yang lupa diri seperti ini memang banyak ya. Dia lupa bahwa segala apa yang dia miliki pada saat ini, itu ada jasa kita, ada kontribusi besar kita yang bisa mengantarkan kesuksesan dia pada saat ini. Kita tidak pernah minta apa-apa kepada dia. Itu yang membuat dia bisa menabung. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk dia. Kita membantu, memikirkan bagaimana caranya agar usahanya ini, bisnisnya ini, pekerjaannya ini bisa berhasil. Ya, artinya apa? Artinya bahwa segala kesuksesan dia itu faktor kita teramat sangat besar di sana. Sayang, dia melupakan itu semua ya, yang kemudian membuat dia berpaling kepada orang ketiga. Nah, sehingga mantan yang lupa diri seperti ini sebenarnya bangkrutnya cepat saja. Ya. Kenapa ya? Dia bisa sukses itu karena kehadiran kita. Kita yang menjadi tim kreatif tapi tidak dibayar. Kita yang terus berpikir keras ya, agar bisnisnya ini punya perbedaan dengan kompetitor yang lain. Kita yang memikirkan berbagai inovasi-inovasinya. Padahal kalau kita lihat di berbagai perusahaan ya, tim kreatif itu sesuatu yang amat sangat penting ya. Dan tim kreatif itu yang kemudian akan menjadi penggerak dari semua segmen usaha tadi yang membuat orang tertarik dengan berbagai produk yang mereka hasilkan. Nah, bayangkan saja sekarang mantan sudah tidak punya tim kreatif lagi. Dengan memilih berpisah dari kita, maka dia harus memikirkan segala sesuatunya sendirian. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, kita bisa melihat tuh kalau di industri media, begitu tim kreatifnya pindah ke media yang lain, maka akan kelihatan sekali itu perubahan pada media yang ditinggalkan, dan tim kreatif itu akan membawa ciri khasnya. Sehingga ketika dia pindah ke media yang lain, maka orang bisa tahu, oh ini tim kreatifnya dari media yang sebelumnya. Ya. Sekarang mantan harus memikirkan segala sesuatunya sendiri, harus berusaha sendiri.
Orang ketiga kan taunya ada duit, foya-foya. Nah, maka sebenarnya ketika mantan yang saat susah bersama kita, kemudian senang-senangnya bersama orang ketiga, itu bangkrutnya sebenarnya akan cepat saja. Ya, dan kita bisa melihat ya dari berbagai pengalaman, orang-orang yang seperti ini, ketika susah dia kemana? Ya, tentu ketika usahanya bangkrut, kolaps begitu, orang ketiga kan sudah tidak mau lagi dengan dia. Orang ketiga kan cuma mau duitnya saja, tidak mau susahnya. Maka ketika usahanya hancur lebur, orang ketiga mengkhianatinya, dia tidak punya apa-apa, maka di situ dia akan muncul kembali dalam kehidupan kita. Kenapa dia memilih kok dia tidak malu? Karena dia tahu persis, ya. Cuman kita, orang yang mau menerima dia dalam keadaan apapun, ya. Sehingga ya mungkin ada rasa malu sedikit-sedikit, tetapi dia tetap berusaha mendekati kita karena dia butuh. Dan di situ dia baru menyadari bahwa tanpa kita di sampingnya, ternyata dia tidak bisa apa-apa dan jadi tidak punya apa-apa. Ya, jadi seringkali manusia itu seperti itu. Untuk menyadari sesuatu itu sangat berharga untuk dia, orang harus melepaskan terlebih dahulu. Ya, untuk menyadari betapa nikmatnya sehat setelah orang sakit. Nah, ketika dia sedang sakit itu dia baru menyadari itu, oh ternyata sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa diukur harganya. Ya. Nah, begitu sembuh, di situ dia menjadi orang yang lebih bersyukur dengan kenikmatan kesehatan tadi. Nah, jadi biasanya siklusnya seperti itu. Kalau susah bersama kita, maka saat dia kembali susah, maka dia akan datang balik kepada kita. Nah, sekarang tinggal apakah kita mau menerima dia. Karena kan dia tahu juga bahwa kita punya pengalaman menerima dia saat dia tidak punya apa-apa. Nah, tapi segala sesuatunya tentu kembali kepada kebijaksanaan diri kita masing-masing. Apakah kita akan menerimanya kembali ataukah kita akan memilih seseorang yang lebih baik daripada dia. Tapi satu hal, kalau perpisahan itu terjadi dan kemudian kita tetap berdoa agar dia kembali kepada kita, dan sekarang dia kembali, walaupun mungkin keadaannya kembali seperti awal, bukan seperti saat berpisah. Artinya kembali dan dia tidak punya apa-apa ya. Kalau memang itu menjadi bagian dari doa kita, ya tentu kita harus menerimanya. Karena cara dia kembali seperti itu. Kalau uangnya belum habis, dia belum kepikiran untuk balik lagi kepada kita. Kalau memang itu yang menjadi doa-doa kita agar dia kembali. Ya. Tetapi jika kemudian kita berdoa agar mendapatkan yang lebih baik daripada dia, maka ketika dia kembali, bisa jadi kembalinya ini dalam versinya yang lebih baik, yang lebih setia, yang lebih mencintai, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang mau terus berdoa, insya Allah dia akan mendapatkan semua dari doa-doanya tadi. Karena itu teruslah berdoa, jangan pernah merasa lelah berdoa, jangan pernah merasa jenuh dalam berdoa,
karena semua doa selama kita sabar akan terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.